Jangan lancang Anda. Bunga calon istri saya. Sebentar lagi kami akan menikah. Jangan bicara omong kosong di sini. Kali ini Argan yang bersuara. Suaranya yang meninggi jelas menunjukkan level kemarahannya saat ini. Siapa yang bicara omong kosong? Galaksi tetap menimpali santai. Nada bicaranya rendah, namun penuh penekanan. Tanyakan saja pada Bunga. Pandangan pria itu mengarah ke Bunga yang melebarkan matanya dengan raut wajah tak berkutik. Argan menatap calon istrinya itu. Namun bibir Bunga terlalu keluh hingga tak sanggup mengucapkan apapun. Mulutnya sudah membuka tapi tak ada suara yang keluar dari sana. Bunga. Argan masih ingin percaya. Bunga kesayangannya, tak mungkin mengkhianatinya. Hubungan mereka begitu manis meski penuh perjuangan. Tapi yang Argan dapatkan hanya genggaman tangan Bunga yang erat, seakan sedang meminta maaf padanya. Disusul dengan derasnya air mata yang mengalir di mata sembab itu. Enggak, Argan menggeleng. Ia masih tidak ingin percaya. Tapi sikap Bunga dan perubahannya yang begitu kentara seolah sudah menjelaskan semuanya. Bajingan sialan. Argan maju dan berusaha menerjang pria yang di seberang meja itu. Namun sebelum tangannya mengenai wajah itu, sebuah tangan lebih dulu menahan serangannya dan membuat Argan tak berkutik. Jaga tangan Anda. Kami datang baik-baik dan ingin menyelesaikan masalah ini secara baik-baik pula. Kaisarlah yang menghalau gerakan Argan supaya tak sampai menyentuh seujung kuku pun kulit bosnya. Apanya yang baik-baik? Aku tahu bagaimana Bunga. Bos sialanmu itu pastilah yang menggodanya lebih dulu. Suara Argan tak terkendali. Jangan menyimpulkan sendiri tanpa bukti. Kami bisa menuntut Anda dengan tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik. Kaisar tak kalah tegas membela atasannya. Cukup. Suara bariton Ramdan menginterupsi perdebatan sengit itu. Argan. Duduk dulu. Suara Ramdan merendah ketika bicara dengan calon menantunya itu. Ia mengerti kemarahan yang menyelimuti pria itu. Andaikan ia yang di posisi itu sekarang, mungkin Ramdan sudah membuat kerusakan yang lebih. Argan perlahan mundur. Kali ini Bunga tak berani lagi untuk sekedar menyentuh tangan calon suaminya itu. Argan sudah mengetahui semuanya. Bunga merasa malu dengan keadaannya. Tapi tanpa ia sangka Arganlah yang justru menggenggam tangannya erat. Apapun keadaan Bunga, dia calon istriku dan hanya aku yang berhak menikahinya. Suara Argan terdengar posesif. Tapi Bunga merasa ada kegamangan di sana. Bagaimanapun pasti sulit untuk menerima calon istri yang keadaannya sudah tidak utuh lagi. Kamu yakin? Galaksi kembali bersuara. Dia mengandung darah dagingku, tekannya. Aku tidak peduli, tekan Argan dengan tatapan penuh amarah dan luka. Lalu bagaimana dengan orang tuamu? Mereka tidak perlu tahu. Galaksi tersenyum samar. Namanya bangkai tidak selamanya akan bisa ditutupi. Suatu saat mereka pasti akan tahu bahwa cucu yang dikandung menantunya bukanlah garis keturunan mereka. Tutup mulutmu. Kalau begitu begini saja. Biar Bunga yang menentukan dengan siapa dia akan menikah dan membesarkan anak dalam kandungannya. Denganmu. Atau denganku. Tatapan Galaksi memanglah tak nampak mengintimidasi. Tapi apapun itu Bunga merasa sangat tertekan karenanya. Aku bisa menghancurkan karir calon suamimu itu hanya dengan satu perintah saja. Jadi, silahkan tentukan pilihanmu. Hidup menderita bersamaku atau hidup menderita dengan calon suamimu yang akan kubuat jatuh sejatuh-jatuhnya. Itu bukan perkara sulit untuk seorang Galaksi Adiatama. Camkan itu. Bunga membaca pesan itu berulang kali. Hingga dini hari tiba. Suara ayam saling bersahutan di luar sana. Bunga masih saja terus terjaga dengan perasaan tersiksa. Rasanya hidup segan,
mati pun tak mau. Ia dihadapkan dengan pilihan yang sulit. Hidup menderita bersama galaksi Adiatama. Bunga tidak tahu kehidupan macam apa yang akan ia jalani jika memilih bersama mantan atasannya itu. Dan entah untuk alasan apa pria itu tiba-tiba memutuskan datang dan berniat untuk bertanggung jawab atas anak yang kini ia kandung. Yang pasti, Bunga yakin, ia diambil menjadi istri, bukan untuk diratukan. Dari ancamannya, Bunga yakin ia dipungut untuk disiksa. Entahlah. Tapi jika memilih Argan, rasanya ini sangat tak adil untuk pria yang dicintainya itu. Argan mendapatkan dirinya yang sudah tak utuh lagi. Ia juga dalam keadaan mengandung benih dari pria lain. Apa harus ia tambah lagi dengan menghancurkan karir yang sudah susah payah Argan perjuangkan? Pria itu meniti karirnya benar-benar dari bawah. Naik setingkat demi setingkat. Tak mudah untuk sampai di posisinya sekarang. Bagaimana mungkin Bunga tega menghancurkan Argan lebih dari ini? 3 hari. Itu waktu yang galaksi berikan untuk Bunga memikirkan jawabannya. Untuk itu ia terpaksa menginap di satu-satunya penginapan yang ada di kota kecil tempat Bunga berasal. Itu pun jaraknya masih harus ia tempuh 1 jam lamanya dari desa Bunga. Pria itu sama terjaganya di dini hari ini. Masalah demi masalah yang terus datang menyita waktu dan pikirannya. Karissa benar-benar mundur dari pernikahan. Otomatis ada banyak hal yang mesti ia lakukan untuk mengatasi berbagai rumor yang nantinya akan menguat tentang batalnya pernikahannya. Galaksi menyulut nikotin ke-5. Ia bukan perokok aktif. Sesungguhnya pria itu begitu terobsesi dengan kesehatan hingga melakukan banyak investasi demi menjaga kesehatannya. Mulai dari mengkonsumsi makanan sehat hingga menjauhi rokok ataupun minuman beralkohol yang bisa saja merusak organ tubuhnya. Tapi kali ini pikirannya tengah kalut. Yang ada di pikiran Galaksi saat ini, hanyalah ada dendam dan dendam. Pernikahannya hancur. Maka pernikahan jalang sialan itu juga harus sama hancurnya dengan kehancurannya. Lebih dari itu, Galaksi sudah menyiapkan rencana balas dendam di kepalanya. Dan untuk itu, Bunga harus menjadi istrinya. Bapak tidak setuju kalau kamu nekat menikahi Bunga. Dia sudah mengkhianati kamu, Argan. Bukan cuma dapat bekas orang, tapi kamu juga harus menghidupi anak yang bukan darah daging kamu. Jangan buta karena cinta. Masih banyak perempuan lain di luar sana. Bunga nggak mengkhianati Argan, Pak. Argan tak tahu bagaimana bisa rahasia tentang kehamilan Bunga yang sudah ia tutup rapat-rapat bisa sampai ke telinga orang tuanya. Bahkan mungkin seluruh kampung juga sudah mengetahuinya. Berita menyebar entah dari mana datangnya dan entah siapa yang memulai. Kini Bunga dan dirinya menjadi pembicaraan hangat di kampung ini. Kamu masih bilang Bunga tidak berkhianat. Yosua tak tahu apa yang ada di kepala putranya itu. Jelas-jelas dia hamil anak bosnya. Kamu masih bilang Bunga tidak berkhianat. Itu sudah bukti kuat, Argan. Sejak kapan kamu jadi bodoh begini, hah? Bunga dijebak, Pak. Argan percaya Bunga nggak mungkin melakukan itu. Argan ingin percaya Bunga, tapi ia tak memungkiri. Sejujurnya, hatinya pun gamang. Banyak kasus antara bos dan sekretaris yang punya affair. Bahkan di kantornya sendiri. Tapi Bunganya yang begitu menjaga diri, bahkan hubungan mereka yang sudah 5 tahun pun, ada batasan yang tak bisa ia lewati. Jadi bagaimana bisa Bunga dengan semudah itu Bunga menyerahkan diri pada bajingan kaya itu? Terserah kamu. Tapi Bapak tidak akan pernah merestui hubungan kalian. Pernikahan kalian juga sudah Bapak batalkan, tegas Yos tanpa ingin dibantah. Keputusannya sudah final, tak bisa diganggu-gugat. Sudah kepalang malu, ya sudah sekalian dibatalkan saja. Ini juga demi harga diri keluarganya.
Dari balik pintu, Bunga mundur selangkah. Untuk keluar dari rumah saja, ia butuh mengumpulkan keberaniannya. Bahkan Bunga sengaja lewat kebun belakang supaya ia tak harus berpapasan dengan warga yang saat ini tengah ramai menggunjingnya. Bunga kembali berlari menuju kebun jagung di belakang rumah Argan. Langkahnya terseok karena bekas hujan membuat banyak genangan air. Bunga melepas sandalnya yang berat karena lumpur yang menempel di bawahnya. Tak dipedulikannya kakinya yang kotor. Bunga hanya ingin cepat sampai di rumahnya. Ia sudah tahu pilihan apa yang harus ia ambil. "Bunga, dari mana kamu?" Lastri melihat Bunga yang sedang membersihkan kakinya yang berlumpur di teras rumah dengan menggunakan air hujan yang tertampung dalam bak besar. "Bunga dari warung." Bunga terpaksa berbohong. Ia tidak mungkin mengatakan bahwa ia baru saja dari rumah Argan. "Masuk kamu." Suara bariton Ramdan menginterupsi gerakan Bunga yang menyipak air ke kakinya. "Lain kali jangan keluyuran kalau kamu tidak ingin semakin membuat orang tua kamu malu. Apa kamu tidak sadar? Semua orang sedang menggunjing kamu sekarang." Wajah Ramdan mengeras. "Maaf," lirih Bunga. Wanita itu sama sekali tak berani menatap ayahnya. "Masuk. Bapak mau bicara sama kamu." Bunga menatap ibunya yang mengangguk. Memintanya mengikuti sang ayah untuk masuk. Bunga lagi-lagi menurut. Karena ia tahu bapaknya hendak bicara penting, tentunya sehubungan dengan keputusannya. Mereka duduk berhadapan bertiga. Ramdan sesekali menarik nafas kepayahan. Asam lambung terkadang membuatnya kesulitan untuk bernafas. Faktor utamanya jelas karena kacaunya pikiran memikirkan nasib putri semata wayangnya. "Menikahlah dengan mantan bos kamu itu. Dan pergi secepatnya dari kampung ini," ucap Ramdan kemudian. "Bapak sudah tidak tahan dengan gunjingan orang. Pak Yos juga sudah membatalkan pernikahan kamu dengan Argan. Kamu tidak punya pilihan lain. Anak dalam kandungan kamu itu butuh ayah. Cukup orang tuamu ini saja yang kamu buat malu. Jangan sampai anakmu juga sampai harus merasakan hal yang sama, karena ia lahir dari ibu yang hamil di luar nikah, yang nama ayahnya tidak akan tercatat di kartu keluarga." Bunga tak membantah. Ia mengangguk mantap. Ia sudah memikirkan pilihannya beberapa hari ini. Ia juga sudah menyiapkan hati dan mentalnya untuk menghadapi apapun di pernikahannya nanti. Bunga datang ke rumah Argan tadi hanya untuk minta maaf saja. Tidak lebih. Apa yang orang tua Argan lontarkan, justru menambah keyakinan akan keputusannya. Ia hanya korban. Tapi tidak ada satupun yang percaya padanya. Bahkan orang tuanya sendiri. Biarlah ia tanggung semua ini sendiri. Bunga berjanji dalam hatinya untuk mencari tahu dalang dari kekacauan hidupnya saat ini. "Kamu yakin, Nak?" Lastri ikut bersuara. Ibu tidak perlu tanya Bunga yakin atau tidak yakin. Biarlah ia tanggung sendiri perbuatannya. Bunga dijebak, Pak. Lastri berusaha untuk mempercayai cerita putrinya. Namun nyatanya hatinya juga setengah-setengah. Setengah percaya, dan setengahnya lagi meragu. Dijebak apanya? Sudah banyak kasus fair antara bos dan sekretarisnya. Makanya sedari awal Bapak sebenarnya tidak setuju dengan pekerjaan Bunga. Bapak pengennya dari dulu Bunga itu jadi guru saja. Tidak usah aneh-aneh merantau dan cukup mengabdi untuk kemajuan kampungnya. Tapi apa? Bunga keras kepala. Sekarang sudah begini. Ya sudah tanggung akibatnya. Lagian masih bagus itu mantan bosnya mau tanggung jawab. Ramdan terlalu kecewa dengan Bunga. Nama baiknya tercoreng. Rasanya ia tak punya muka untuk keluar rumah dan menyapa tetangga ataupun murid-muridnya. Bunga akan menikah dengan Pak Galaksi dan pergi dari kampung ini secepatnya. Bunga menyela seraya berdiri. "Maaf.
Bunga sudah membuat bapak dan ibu malu. Bunga membungkukkan tubuhnya. Sekali lagi maaf. Matanya memanas. Hingga ketika ia berbalik untuk ke kamarnya. Buliran itu satu persatu meluncur bebas membasahi pipinya. Bunga hanya berharap ini adalah tangisan terakhirnya. Malam itu Argan mencoba menghubungi Bunga. Besok adalah keputusan Bunga. Argan tak percaya dirinya akan menjadi pilihan. Karena selain jelas ia kalah jauh dari mantan bos Bunga. Entah dari segi rupa maupun ekonomi. Ditambah kedua orang tuanya juga sudah jelas-jelas membatalkan rencana pernikahan mereka. Ini beneran Bunga blokir aku. Argan mondar-mandir di kamarnya dengan frustasi. Sejak pagi ini Bunga sama sekali tak membalas pesannya. Lalu kini ia mendapati dirinya diblokir oleh calon istrinya itu. Kamu kenapa Bunga? Jangan bilang kalau kamu. Perasaan emosional nyaris saja membuat tangan pria itu membanting ponsel di tangan. Tapi untungnya Argan cepat sadar. Dia bukan sultan. Ia masih sangat membutuhkan benda itu. Mau kemana kamu Argan? Niat Argan ingin ke rumah Bunga. Tapi ayahnya sepertinya sudah punya firasat. Jadi, pria itu sengaja menunggu putranya keluar dari kamar. Ada urusan sebentar di luar, Pak. Argan enggan untuk jujur. Tapi niatnya langsung bisa ditebak ayahnya. Mau ke rumah Bunga? Mau apalagi kamu ke sana? Yosua marah. Harga diri kamu di mana? Akad nikahnya akan dilangsungkan besok. Jadi kamu tidak perlu mengemis-ngemis cinta di sana, sinis Yosua. Kabar begitu mudah berhembus di kampung ini. Tak perlu mencari tahu ke sana kemari. Banyak yang dengan sukarela memberikan info padanya. Siapa yang akad nikah? Hati Argan langsung mencelos. Bagaimana mungkin Bunga tega melepasnya demi pria sialan itu setelah 5 tahun kebersamaan mereka? Kamu masih tanya, hah? Ya siapa lagi kalau bukan perempuan jalang itu? Yosua sudah teramat kecewa. Bukan hanya hubungan putranya yang tak bisa diperbaiki. Tapi hubungan persahabatan dan kekeluargaannya dengan Ramdan juga tidak mungkin akan sama seperti semula lagu. Mungkin mereka akan menjadi musuh abadi setelah ini. Tapi, keputusannya besok. Argan menjambak rambutnya frustasi. Keputusan apa lagi? Semua sudah jelas. Jangan buang-buang waktu kamu untuk memikirkan perempuan murahan itu. Buktikan kalau kamu bisa mendapatkan yang lebih segalanya dari dia. Cari secepatnya kalau perlu. Biar cepat pula kita buktikan ke mereka kalau kamu mampu cari pengganti yang lebih baik. Enggak semudah itu, Pak. Argan mengusap wajahnya kasar. Nyatanya, pada akhirnya ia tak mampu untuk tidak menangisi kisah cintanya ini. 5 tahun ini penuh dengan kenangan manis. Tak peduli butuh waktu 1 jam lebih untuk mencapai kosan Bunga. Argan selalu menyempatkan waktunya bolak-balik ke sana tak peduli lelahnya raga yang seharian berkutat dengan begitu banyaknya pekerjaan. Justru bertemu Bunga menjadi obat lelahnya. Dan kehilangan Bunga, itu sama artinya ia kehilangan tujuan hidupnya. Kamu itu laki-laki, Argan. Pantang menangis, apalagi hanya demi perempuan murahan itu. Jadi laki-laki jangan lemah. Suara Yosua meninggi. Jangan marah-marah, Pak. Laki-laki pun juga manusia. Menangis bukan berarti lemah. Mayang, sang istri menyela ketus. Ia tahu suaminya itu marah dan kecewa. Tapi tak harus juga sekeras ini pada putranya yang kini sangat membutuhkan dukungan. Terutama dari kedua orang tuanya. Halah. Tahan anakmu itu. Jangan sampai dia lari ke rumahnya si Ramdan dan ngemis cinta ke anaknya yang kurang ajar itu. Bapak nggak ikhlas lahir batin. Yosua memilih menyingkir. Bukan apa.
Kepalanya juga rasanya mau pecah memikirkan nasib anaknya. Padahal pernikahan sudah di depan mata. Persiapan sudah nyaris rampung. Undangan juga sudah disebar tapi malah dihadapkan kenyataan yang memalukan dan menyakitkan seperti ini. Siapa orang tua yang bisa terima? Bibir Karissa melengkung, membentuk senyuman lebar ketika mendapatkan pesan gambar dari seseorang. Lekas saja ia menghubungi pemilik nomor itu untuk memastikan bahwa semua berjalan sesuai rencana. Jadi mereka sudah menikah. Senyum wanita itu kian mengembang. Seperti rencana. Pria itu menjawab dengan suara yang tertahan. Nyaris seperti berbisik. Galaksi tidak merasa curiga, kan? Tanyanya lagi. Bagaimanapun masih ada sedikit kekhawatiran di hatinya. Itu urusanku. Tidak ada yang perlu kamu khawatirkan. Pria bodoh itu bahkan lebih mempercayaiku dibandingkan dirinya sendiri, ucapnya penuh keyakinan. Nampak kelegaan di wajah cantik itu. Jadi sudah tidak ada halangan lagi untuk hubungan kita, kan? Tapi tetap, kita harus sabar. Setidaknya 1 tahun atau 2 tahun lagi. Selama itu kita masih harus terus kucing-kucingan. Bibir merah muda itu memberengut. Setidaknya kita akan punya banyak waktu berdua. Nanti kuhubungi lagi. Sambungan telepon tiba-tiba terputus. Bibir Carissa kian mengerucut. Okelah. Setidaknya satu masalah teratasi. Helaan nafasnya masih menyisakan sedikit kekhawatiran. Sejujurnya, ia kurang setuju dengan ide gila ini. Tapi apa mau dikata? Ia tidak punya cara lain untuk bisa lepas dari galaksi. Pria gila kerja yang kaku dan sama sekali tidak romantis juga tak tahu cara menyenangkan pasangannya.